Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfiahana Safitri dari kelas 2A dengan NPM 2010631050048, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, lanjut ya, kita bahas konsep dasar. Dalam KBBI, elemen memiliki arti yaitu bagian yang penting. Perspektif sendiri memiliki arti pandangan dari sudut satuan kompleks. Sedangkan filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat adalah bagian yang penting dari pendidikan dalam sudut pandang teori atau filsafat. Elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada institusi pendidikan, yang kedua ada sumber-sumber pendidikan, yang ketiga lingkungan, yang keempat alat pendidikan, dan yang terakhir ada metode pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang institusi pendidikan, sebuah lembaga badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau proses belajar mengajar. Institusi pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal seperti kursus, pelatihan, dan sebagainya. Pendidikan dalam keluarga, segala sesuatu yang dilakukan orang tua dengan pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Kasih sayang orang tua sangat mempengaruhi pada proses pendidikan. Setiap orang yang bersosialisasi dalam masyarakat berasal dari keluarga, tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari suatu proses pembelajaran yang panjang dalam keluarga. Sebab pembentukan kepribadian seseorang dimulai dari dalam keluarga. Selanjutnya ada pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Sekelompok individu yang terikat oleh visi dan misi yang mendukung adanya renovasi dan reorientasi konsep untuk mencapai tujuan pendidikan yang sempurna, baik di dalam lingkungan akan mempengaruhi perilaku dan pendidikan anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang sumber-sumber pendidikan. Dari mana aja sih sumber-sumber pendidikan? Nah, yang pertama ada dari guru atau tokoh belajar. Yang kedua, ada dari buku, transparansi, film, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat perlengkapan, yaitu dari perangkat keras, komputer, buku. Yang keempat ada pendekatan atau metode atau teknik diskusi. Yang kelima dari lingkungan. Yang ketiga kita akan membahas tentang lingkungan. Kenapa sih sangat mempengaruhi sekali lingkungan dengan pendidikan? Yuk kita bahas. Lingkungan sangat mempengaruhi pendidikan. Lingkungan yang nyaman dan mendukung suatu pendidikan yang diinginkan sesuai dengan karakteristik pendidikan itu sendiri. Lingkungan akan memberikan motivasi atau dorongan yang kuat kepada anak untuk mengikutinya. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi. Terbentuknya watak dan karakter manusia tergantung dari cara orang tua mendidik anaknya. Yang kedua ada lingkungan sekolah, lembaga yang membantu keluarga dalam mendidik anaknya, memberikan pendidikan pengajaran yang tak mampu diberikan dalam keluarga. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, ragam pendidikan yang akan diterima anak, yaitu aspek pembentukan kebiasaan, sikap dan minat, maupun kesusilaan dan keagamaan. Yang keempat ada alat pendidikan, segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan, baik dari material maupun non-material. Nah, alat pendidikan material terbagi menjadi 2, ada sarana dan prasarana.
Sarana itu ada alat berat atau alat ringan. Yang kedua ada prasarana, semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung. Selanjutnya ada alat pendidikan non material, yaitu keteladanan, pemerintah atau larangan, pujian atau ganjaran, hukuman, ajakan, pembiasaan, dan teguran. Mengenai alat pendidikan, dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada alat pendidikan preventif. Alat pendidikan ini berupa pencegahan sebelum anak melakukan hal yang tidak baik. Yang kedua ada alat pendidikan represif, berupa penyadaran kembali pada hal yang benar, yang baik, dan tertib diadakan apabila terjadi suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan peraturan. Nah, yang terakhir ada metode pendidikan. Proses dan hasil belajar untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari melalui teknik-teknik belajar untuk menimbulkan minat belajar. Yang pertama, ada memberikan penjelasan. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, hafalan. Yang keenam, ada e-learning. Yang ketujuh, load and holds. Itu singkatnya dari low order technique skill dan high order technique skill. Kedelapan, metode praktik. 9, discover learning atau penemuan. Yang ke-10, metode bermain sambil belajar. Nah, berikut ini ada video. Silahkan disimak ya videonya. Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran. First, problem solving method. Dengan metode ini, anak dihadapkan on a variety of challenging situations and problems. Dan anak diberi kebebasan sepenuhnya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Bahkan, kedudukan seorang guru hanya membantu siswa dalam memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Second, learning by doing. Konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, supaya anak didik bisa eksis dalam masyarakat bila telah menyelesaikan pendidikannya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Dari Najwa Shihab. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen ya. Bye-bye.